5 detik di awal itu adalah waktu yang sangat krusial bagi Anda-Anda yang sering membuat video. Karena kenapa? Ternyata survei membuktikan 5 detik di awal adalah keputusan orang untuk menonton video tersebut selanjutnya. Bayangkan kalau 5 detik di awal tadi tidak menarik, akankah Anda menonton video yang Anda buka barusan? Belum tentu. Maka dengan itu sama juga di dalam dunia pidato. Di dalam dunia pidato, bahwasanya 60 detik di awal ini adalah keputusan yang juga sangat krusial bagi audiens untuk memutuskan, melanjutkan, mendengarkan apa yang kamu sampaikan atau tidak. Karena kenapa? 60 detik di awal adalah how the way for you to grab the attentions from audience. Halo teman-teman International Orator Society, hari ini Lisa akan berbagi 4 tips yang bisa Anda gunakan dengan mudah bagaimana Anda membuka video Anda lebih menarik daripada biasanya. Yang pertama, Anda bisa menggunakan using questions. Apa yang dimaksud dengan using question? Buka pidato Anda dengan pertanyaan. Tipsnya adalah kalau buka pertanyaan, jangan sembarang bertanya. Akhirnya audiens tidak jelas dengan apa yang Anda sampaikan. Anda harus pastikan pertanyaan yang Anda berikan ini harus jelas. Contoh, saya akan bertanya di sini. Angkat tangan Anda jika Anda setuju dengan apa yang saya sampaikan setelah ini. Oke? Angkat tangan Anda jika Anda adalah pecinta kuliner Kota Medan. You see? Ketika Anda memberikan ini, atau Anda memberikan, oke teman-teman di sini ada yang suka nggak kuliner Kota Medan? Lihat, berbeda antara yang pertama dan kedua. Saran saya, gunakan yang pertama, karena yang kedua tidak ada instruksi yang sangat jelas. Jadi pastikan ketika kita membuka sebuah pidato, kalau mau menggunakan using question, berikanlah instruksi yang jelas. Itu tipsnya. Yang kedua adalah using stories. Apa yang dikatakan dengan using story? Menggunakan cerita. Tahukah Anda, stories connect people. Cerita ini bisa menghubungkan manusia. Dan manusia suka mendengar cerita. Anda boleh buka dengan cerita. Tapi pastikan cerita yang Anda sampaikan tersebut harus jelas. Lihat kedua contoh berikut ini. Contoh pertama. Semalam tetangga saya itu nangis keras sekali suaranya. Contoh yang kedua. Semalam tetangga saya yang umurnya 74 tahun, beliau itu nangis suaranya keras sekali sampai terdengar di rumah saya. Mana yang membuat audiens merasa tertarik? A, yang pertama atau yang kedua? Jawabannya adalah kedua. Cerita disampaikan itu jangan menimbulkan ambigu sehingga audiens Anda menebak-nebak. Tetapi cerita yang Anda sampaikan di awal itu harus sangat jelas sehingga membuat audiens curious, penasaran. Oke, penasaran cerita berikutnya karena cerita yang didengarkan dapat dipahami apabila disampaikan dengan jelas. So, tips yang kedua adalah using story. Tips yang ketiga itu adalah using data. Apa yang dimaksud dengan using data? Kita bisa gunakan data statistik untuk membuka pidato kita. Tetapi data yang Anda gunakan ini harus memicu keingintahuan audiens. Karena kalau data yang Anda gunakan tidak memicu keingintahuan, audiens juga nggak akan mendengar selanjutnya. Contoh Anda membawakan pidatonya adalah seperti begini. 9 dari 10 orang yang menggunakan produk X, mereka berhasil menurunkan berat badannya 10 kg per bulan. Apakah Anda juga ingin? Maka dengan itu kita akan simak bersama bagaimana menurunkan berat badan 10 kg per bulan dengan menggunakan produk X. Sangat jelas sekali di situ dijelaskan turunnya berapa kilo, terus kemudian ada berapa orang. Jadi data yang diberikan tidak ambigu. Dan ingat, kalau namanya sudah menggunakan data harus ada sumbernya. Anda harus telaah terlebih dahulu, cari terlebih dahulu, dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke? Dan using data ini adalah salah satu trik yang bisa Anda gunakan juga. Yang keempat adalah using demonstrations. Ketika kita katakan dengan using demonstrations, beberapa orang mereka akan suka sekali untuk menarik perhatian seseorang melalui gerak tubuhnya, namun mereka tidak mau berbicara terlebih dahulu.
Oke, saya masih ingat pengalaman saya beberapa tahun silam ketika saya melihat salah satu trainee SML1 International Orator Society membawakan pidato di depan kami. Tiba-tiba dia naik ke atas panggung, dia berdiri, dan pada kala itu dia mengenakan yang namanya baju, kalau nggak salah ya, itu adalah baju basket. Oke. Dan pada saat itu dia berdiri di depan, tapi baju basketnya dia tiba-tiba berdiri, dia buka bajunya, dan tahukah Anda dia pakai baju apa? Baju SD. Dia melakukan demonstrasi ketika opening seperti itu. Kita kira, kita sebagai audiens penasaran nggak apa yang mau dia sampaikan? Demonstrasi ini bisa Anda gunakan untuk bisa menarik audience attentions. Atau misalnya ketika Anda membawakan sebuah pidato, Anda bisa menggunakan alat bantu demonstrasi. Misalnya saya ingin menggunakan yang namanya pot bunga sederhana ini. Ketika itu saya mengambil pot bunga ini, apa di benak Anda ketika Anda melihat yang kecil dan yang besar? Mana lebih cantik? Anda selalu menilai sesuatu itu hanya dalam bentuknya saja. Tapi tahukah Anda, terkadang kita tidak bisa melakukan sebuah penilaian dari bentuknya saja. Saya melakukan hal sederhana ini, tadi adalah pembukaan ketika saya tidak berbicara dan saya memberikan demonstrasi dan menggunakan props ini untuk membantu saya. Memang using demonstration sangat disarankan adalah menggunakan props atau kita kenal alat bantu sehingga Anda bisa memberikan sebuah pembukaan pidato yang sangat menarik. So, untuk teman-teman International Orator Society, Anda bisa menggunakan 4 tips sederhana ini di dalam pembukaan pidato Anda. Remember, you can use this for using the question, using the story, using the data, and using the demonstration. Anda boleh gunakan salah satu ketika Anda membawakan pidato Anda. Saya tunggu pengalaman Anda untuk membawakan pidato-pidato yang menarik. Saya yakin dan percaya teman-teman semuanya mempersiapkan sebuah pidato dibutuhkan yang namanya latihan. Anda perlu banyak latihan supaya Anda mampu memberikan sebuah penampilan yang maksimal. Karena SML1 senantiasa mengingatkan, practice makes permanent. Practice makes permanent. Latihan yang benar dibutuhkan evaluasi yang benar. Jangan latihan tanpa evaluasi, terakhirnya kamu jadinya permanen salah. Maka dengan itu, latihan yang benar Anda butuh coach. Datanglah ke International Orator Society untuk mengupgrade skill Anda. Sampai jumpa di dalam kelas. SML1, making you better you.